Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan di bab 4 kalau kita bicara dari skripsi ya. Pertama-tama kita akan membahas tentang deskripsi sampel, di mana teman-teman kemarin sudah menentukan objek penelitiannya apa, yaitu misalnya adalah perusahaan industri ya. Ini kita kecilkan lagi mungkin. Nah, biar full. Nah, di sini kita memiliki namanya tabel kriteria pemilihan sampel, di mana kriteria pemilihan sampel sudah teman-teman sampaikan di bab 3 atau di bab di bagian populasi dan sampel ya. Di sini saya contohkan yang pertama kriterianya adalah perusahaan sektor perindustrian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai 2022. Kriteria yang kedua adalah perusahaan sektor perindustrian yang menerbitkan laporan keuangan audit secara berturut-turut selama periode penelitian. Yang ketiga, perusahaan sektor perindustrian yang mendapatkan opini audit going concern minimal 1 kali selama periode penelitian. Lalu ada tabel periode penelitiannya dan ada total jumlah observasinya. Ya, kita lanjutkan. Saya akan tunjukkan bagaimana memilih atau mengisi tabel dari tabel kriteria pemilihan sampel ini. Yang pertama kita mengisi adalah perusahaan sektor perindustrian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai dengan 2022. Ini artinya adalah populasi keseluruhan pada tahun 2018 sampai dengan 2022 itu ada berapa perusahaan sektor perindustrian yang terdaftar. Oke, baik. Kemarin saya sudah sampaikan linknya di e-learning. Kita coba masuk ke link dari sektor perindustrian ya. Link dari sektor perindustrian. Ya, di sini. Link sektor saham. Kita klik link sektor sahamnya. Oke, setelah sudah masuk, kita pilih sektornya adalah industrial ya, atau perindustrian. Totalnya ada berapa di sini? Kita ambil yang terakhir. Totalnya ada 63 ya. Di sini ada total 63, bisa kita unduh daftar saham perindustrian. Ini per tanggal terakhir atau per update terakhir 14 November jam 8 pagi. Jadi ada 63 populasinya, teman-teman bisa sampaikan di sini ada 63 perusahaan. Gitu ya. Lalu untuk yang kriteria kedua ini harus kita agak olah dulu nih karena kita harus mengetahui sektor perindustrian yang menerbitkan laporan keuangan audit secara berturut-turut selama periode penelitian. Oke, yang Excel yang tadi kita sudah download ya. Ini daftar saham ini. Ya, kita sudah tahu ada nama-namanya ya, nama-nama dari sektor perindustrian yang akan kita gunakan atau yang akan kita pakai. Lengkap dengan tanggal pencatatan atau tanggal IPO-nya dan saham juga papan apa namanya? Papan pencatatannya. Oke, ini kita copy dulu ke halaman tabulasi datanya kita. Nah, kita ambil di sini. Ya. Oke, ini adalah lembar kerja tabulasi data. Oke, ini boleh di short berdasarkan abjad, boleh juga tidak ya. Ini Ibu sudah bikin untuk tabel dari kriteria pertama. Tadi kita tahu kriteria pertama kita sudah ambil semua ya. Berarti kita copy saja kriteria pertama adalah yang terdaftar di Bursa Efek di 2018 sampai dengan 2022. Ya.
Nah, ini karena ini kita tidak perlu, kita hide saja. Ya, kita hanya perlu nama perusahaannya dan sehabis itu dari kriterianya. Ini kriteria pertama ya, dari 2018 ke 2020. 2018 sampai dengan 2022. Oke, ini sudah masuk kriteria pertama. Tadi kriteria pertama kita sudah masuk ada 63 perusahaan. Oke, kita ambil semua ya. 6 kriteria pertama. Ada 60 perusahaan ya. Kita bisa cek nih, mereka terdaftarnya tahun berapa. Ya, kalau yang ada yang terdaftarnya di antara 2018 atau 2022 berarti tidak menjadi sampel. Teman-teman boleh kurangkan ya. Kita cek ada tidak yang terdaftarnya di atas 2018. Gimana caranya? Kita cek saja di tanggal IPO-nya, kita biar mudah ya. Les jam 2018 ya, kalau yang di atas 2018, oh sorry, nggak bisa ternyata. Oke, kita coba manual. Ini aman karena mereka di 2022, kita cari yang 2018 ke atas ya. Jadi 2019 ke atas, ini pasti nggak masuk sampel. Surya Pertiwi 2018 masuk, sudah berarti di Desember sudah ada laporan keuangannya, boleh diikutkan. Ini juga, ini 2019 belum terdaftar di 2018, jadi tidak boleh diikutkan ya. Tidak boleh diikutkan. Lalu selanjutnya adalah ini baru terdaftar di 2021. Berarti tidak masuk juga sebagai sampel ya. Nah, tadi. Nih, baru masuk di 2021 IPO-nya, berarti di 2018 dan 2019 dia tidak ada, 2021 baru ada. Ya, ini juga yang di bawah juga demikian. Ini 2021 tidak ada, ini juga semua tidak ada ke bawah sampai dengan ya, sampai dengan mana nih? Widi nggak ada ya. Lalu habis itu ada Singaraja Putra 18, ini 2019, 2018-nya nggak ada, ini 2018-nya nggak ada, 2020. Sorry, 2019-nya terdaftar, tapi 2018-nya nggak terdaftar ya. Belum terdaftar atau belum terdaftar di 2018, 2019 baru ada. Ini 2023 baru terdaftar. Yang 2023 baru terdaftar berarti nggak ada di tabel penelitian kita. Ini kita silang, kriteria pertama dilanggar ya. 2023, 2022 pun demikian, berarti baru ada laporan keuangannya 2022 ya. 2022 baru ada, ini yang 2021 baru ada, kita centang 2021-nya, 2019-nya kita centang, oke. Ini berarti 2018-nya nggak ada, kita copy saja. Ya, ini juga tidak ada, berarti ini berarti ada ya. Oke, kita lanjutkan, ini 2021 nggak ada, berarti 18 dan 19 kemungkinan nggak ada. 2021, ini 2023 juga tidak ada. Oke, ini kita, kita centang untuk yang perusahaan yang akan kita ambil sebagai sampel. Ya,
Berarti ini dari atas sampai dengan bawah kita simpan dulu. Oke, untuk kriteria yang pertama berarti kita ada yang melanggar dan ada yang sesuai. Ya, kita hitung yang melanggar dengan yang sesuai. Caranya pakai count if, ya. Yang melanggar itu tandanya tadi adalah X, ya. Berarti ini tandanya X. Kalau ada X, dia enggak. Yang sesuai ini count if, ya. Oke, ini sesuai berarti tadi V 5. Nah, ini kesimpulan, kita taruh kesimpulan di sini, ya. Kesimpulannya adalah jika ini sama dengan 5, maka menjadi sampel. Ya, jika bukan, maka bukan sampel. Oke, kita copy rumusnya sampai dengan bawah, ya. Oke, di sini terlihat ya, ada yang sampel keterangannya, dan ada yang keterangannya bukan sampel. Maka kita hitung nih kesimpulannya di sini. Yang sampel berapa, yang bukan sampel berapa. Oke, kita di sini bisa sampaikan di sini sampel dan bukan sampel, ya. Kita bisa hitung. Yang sampel kita hitung. Oke, yang bukan sampel kita hitung juga. Ya, kita total harus sama dengan total populasi. Sama ya, 63. Ini 63, ini juga 63. Jadi yang sampel adalah 45, yang bukan sampel adalah 18. Jadi totalnya ada 63. Oke, kita masukkan ke Word kita yang pertama. Oke, ini tabelnya kurang satu. Ya, harusnya ada tabel di atas ini. Nah, perusahaan sektor perindustrian. Hmm, ya, kita ambil aja 63 itu sesuai dengan jumlah populasi, ya. Tadi ada 63, lalu kita kurangi yang bukan sampel atau yang melanggar kriteria, ada 18, ya. Ada 18 yang melanggar kriteria, sisanya adalah 45 perusahaan yang menjadi sampel. Oke, kita selesaikan yang ini, kita filter dulu. Kita filter untuk yang bukan sampel, kita tidak perlu lanjutkan ke eh, apa namanya, ke kriteria selanjutnya. Jadi langsung kita buang aja, kita filter yang bukan sampel, kita uncheck, ya. Lalu kita masuk ke kriteria kedua. Ya, kriteria kedua adalah perusahaan yang menerbitkan laporan audit secara berturut-turut selama periode penelitian. Oke, berarti kriteria kita masuk ke kriteria kedua, ya, menerbitkan LK
Menerbitkan LKase audit secara berturut-turut. Oke, kita copy tahun penelitiannya seperti tadi. Nanti juga kita akan sampaikan kesimpulannya apakah berapa perusahaan yang melanggar dan tidak. Nah, untuk kriteria kedua ini kita harus lihat di laporan keuangan di dalam Bursa Efek apakah dia menggunakan menerbitkan laporan keuangan auditan atau tidak. Karena teman-teman hanya ada 3 tahun periode ya, dari 2020 ke 2021, Ibu akan contohkan beberapa laporan keuangan yang ada di 2020 dan 2021. Contohnya adalah JTPE misalnya. Kemarin kita sudah memberikan link laporan keuangan ya. Kita download saja link di laporan keuangannya. Nah, di dalam link tersebut ada pilihan menu tahun laporan keuangan. Oh, ini 2019 masih ada. Oke, berarti kita tinggal masukkan dari kode perusahaannya. JTPE, kita masukkan, kita klik JTPE, lalu kita butuh laporan keuangan tahun 2019, 2020 ya mulainya teman-teman ya. 2020 tahunan. Berarti kita lihat laporan keuangan tahunan. Kita terapkan, kita masukkan, muncul laporan keuangannya, kita download. Ya. Nah, financial statement biasanya. Kita download laporan keuangan yang ada opini auditnya. Kita buka. Ini berarti bukan yang ada laporan auditnya. Kita cari yang ada laporan auditnya. Ini, laporan keuangan tahunan mungkin. Oke, sudah selesai download, kita download. Ya, ini ada laporan auditnya ya, berarti kita bisa pakai. Tadi kriterianya adalah menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit, karena ini ada opini auditnya. Ya, laporan auditor independen, berarti ini memenuhi kriteria atau sesuai tahun 2020. Bisa kita centang tahun 2020-nya. Oke, kita lanjutkan ke 2021. Lanjutkan ke 2021, kita tinggal klik tahunnya 2021, kita terapkan. Ya, kita ambil tahun 2021. Penyampaian LKT 2021. Kemungkinan lamanya sama ya, tadi laporan keuangan tahunan. Kita cek aja. Oh, bukan, karena ini filenya Excel, maaf ya. Oh, ini mungkin LKT, laporan keuangan tahunan. Ya, karena biasanya filenya memang agak besar. Oke. Ya, kita cek apakah ada laporan auditnya. Ada ya, ada laporan auditor independen untuk tahun 2021. Berarti kita bisa checklist. Untuk 2022, kita cek lagi. Kita klik 2022-nya, terapkan. Kita download lagi laporan keuangan LKT tadi dia. Kita cek apakah ada laporan keuangan tahunannya atau tidak, ada laporan auditornya atau tidak. Ya, ini disesuaikan dengan kriterianya teman-teman masing-masing. Kalau teman-teman kriterianya lain, maka cari di dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kriterianya. Ya, ini masuk CPTE, kita lihat laporan auditor independennya. Oke, ada ya laporan auditor independennya, maka boleh kita centang.
Oke, kita asumsikan 2018 dan 2019 ini semuanya ada ya, misal ya. Ini berarti untuk perusahaan, ini kita asumsikan semuanya ada. Oke, lalu selanjutnya berarti kita bisa menggunakan, bisa kita lanjutkan ke KBLI ya, kode perusahaan KBLI. Tadi kita masuk lagi ke link yang tadi, kita ubah berarti KBLI, kita ketik dan kita klik. Kita mulai dari 2020 untuk KBLI, kita cek laporan keuangannya. Nah, ini ada laporan keuangan audited. Kita cek dulu, kita download. Apakah benar ada? Jadi harus tetap dibuka ya teman-teman, karena bisa jadi namanya dengan isinya berbeda. Ini ada laporan auditor independen, jadi bisa kita centang. Oke, Ibu contohkan mungkin 2 saja KMI untuk 2021 kita terapkan lagi. Kita cek lagi. Ya, loadingnya agak lama ya. Kita tunggu saja untuk yang KBI. Sambil menunggu, kita bisa membuat rumus untuk melanggar dan juga sesuai. Ya, ini bisa di-copy saja rumusnya, baik yang... Nah, jadi nanti untuk yang tidak sesuai, dia akan sama hasilnya seperti tadi. Ya, ada yang sampel dan bukan sampel. Ini kita boleh copy ke sebelah sini juga. Tapi ingat harus diganti kalau ininya nggak sama ya. Kalau nggak sejajar. Nah, ini sama 45 ya. Ini harus sama sama ini. Kontrolnya adalah ini harus sama-sama sampel di yang pertama. Kalau ini tadi yang harus sama dengan populasi ya. Kalau ini sama dengan populasi karena total keseluruhan. Kalau ini karena kriteria kedua berarti harus sesuai dengan sisa sampel dari kriteria pertama. Atau ada 45. Ini karena belum diisi semua ya. Jadi hilang apa namanya? Masih cuman satu. Laporan keuangan auditnya ini audited ya. Kita bisa cek KMI wire cable. Kita buka apakah ada laporan auditnya atau tidak. Ada ya laporan auditor independen, maka boleh kita centang. Oke. Lalu yang terakhir tahun 2022, kita klik tahun 2022-nya, kita terapkan. Ya, di sini jangan lupa kita download yang ada laporan auditnya. Atau laporan keuangannya ya. Laporan tahun. Soalnya kalau di laporan tahunan biasanya cukup besar filenya. Nah, ini ada laporan auditor independennya. Oke, berarti kriterianya terpenuhi semua karena diasumsikan ada semua ya. Oke, kita contohkan satu yang tidak ada, misalnya di Kabelindo ini nggak ada ya. Kita centang katakanlah misalnya Kabelindo dia punya di 2021 dia nggak menerbitkan tapi 2022 ada. Bisa jadi kayak gitu ya, di laporan keuangannya tidak ada. Atau misalnya di 2022 dia belum menerbitkan, itu bisa jadi juga ya. Jadi kita asumsikan aja nih, ada berapa yang melanggar misalnya. Katakanlah ada 5 yang melanggar, sisanya tidak melanggar ya. Ini harus dicek satu-satu ya teman-teman. Ini Bu, saya contohkan untuk supaya kita bisa mengisi tabel kriteria pemilihan sampel saja. Ya, jadi teman-teman harus cek satu persatu seperti tadi, lalu menentukan sampel yang bukan sampel. Nah, ini ada 40 sampel dan yang apa?
bukan sampel ada 5. Maka yang dilanjutkan ke kriteria ketiga itu adalah yang 40 perusahaan aja. Kriteria ketiga tadi adalah kalau di Ibu opini audit going concern minimal 1 kali. Ya, ini kita tinggal ubah filternya ya. Nah, kita buka filternya lalu masukkan lagi filternya. Nah, tadi di filter di kriteria pertama kita bisa filter supaya nggak bingung ya. Ini buat pemilihan aja, yang bukan sampel kita filter. Oke, lalu yang ini yang kriteria kedua juga yang bukan sampel kita filter. Oke. Jadi sisa 40 perusahaan aja nih yang muncul nih ya. Jadi yang menjadi sampelnya kita. Baru kita lanjutkan ke kriteria ketiga. Kriteria ketiga ini adalah opini audit going concern karena teman-teman adalah pajak. Jadi Ibu tidak mencontohkan mencarinya ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ini ada yang terkait dengan opini audit going concern, boleh. Nah, jadi misalnya kita, oh ini kita harus masukkan dulu ke tabel yang ada di Word tadi ya. Tabelnya adalah berarti 5 yang melanggar kriteria. Kita masukkan 5 yang melanggar kriteria, berarti ada 40 perusahaan yang menjadi sampel. Yang terakhir opini audit going concern ini, apakah Ibu sudah cari? Sepertinya belum. Baik, kita contohkan saja misalnya dari sini ada yang 1 kali. Nah, misalnya ini juga berlaku kalau yang ada rugi misalnya ya. Ini nggak ada opini audit going concern-nya. Ya, misalnya lalu ini ada, katakanlah hanya ada sedikit yang memiliki opini audit going concern karena biasanya perusahaan itu jarang punya opini audit going concern ya. Kalau punya opini audit going concern berarti perusahaannya disangsikan keberlanjutannya. Ibu contohkan yang sedikit saja. Oke, ya. Karena kita kriterianya adalah harus punya going concern minimal 1 kali, berarti kesesuaiannya kalau ada centang 1 aja. Ya, berarti udah sesuai. Berarti kita tinggal count saja nih. Count yang sesuai ya minimal 1. Count if dari 2018 ke 2022 yang punya ya. Ini tinggal kita copy aja ke bawah. Berarti kalau ada kesimpulannya sama dengan apabila ini di atas atau sama dengan 1, maka sampel. Jika bukan, maka bukan sampel. Jadi harus disesuaikan rumusnya juga ya. Lupa Ibu pakai if. Nah, harus disesuaikan kesimpulannya. Yang menjadi sampel tuh yang seperti apa? Kan ini syaratnya adalah minimal 1 kali. Kalau dia ada 2 kali gimana Bu? Ya nggak apa-apa, tetap sampel. Ya, karena minimal 1 kali. Kalau dia ada 2 kali, misalnya di 2020 dan 2022, atau dia misalnya ada 3 kali, ya tetap menjadi sampel karena minimal 1 kali. Gitu ya. Ini dicontohkan banyak yang melanggar gitu ya. Kita tetap masukkan kesimpulannya berapa yang melanggar. Nah, dari hasil ini kita nemu 10 sampel perusahaan dan 30 yang bukan sampel nih. Jadi habis nih. Ya, jadi pelanggaran yang bukan sampel ada 30, sisanya adalah 10 perusahaan. Lalu 10 perusahaan ini dikemanakan? 10 perusahaan ini kita harus masukkan ke periode penelitian. Karena periode penelitian 2018 sampai 2022 itu adalah 5 tahun, kita masukkan 5. Kalau teman-teman pakai 3 tahun berarti masukkan 3.
Jumlah observasi atau jumlah data observasi adalah jumlah sampel dikali periode penelitian. Karena sampelnya ada 10, di sininya ada periodenya 5, maka jumlah observasinya adalah 50. Nah, 50 data penelitian inilah yang akan menjadi olah datanya teman-teman yang akan dimasukkan ke FUS. Ya, jangan lupa kita buat daftar sampel penelitiannya untuk di apa namanya proposal ya. Kalau di proposal kita bikin daftar sampel penelitiannya. Di proposal, maaf, deskripsi maksud saya. Deskripsi kita bikin daftar sampel penelitian berdasarkan perusahaannya. Nih, perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel di terakhir, di kriteria terakhir ini, maka itulah sampelnya. Ya, ini ada 10, berarti sampelnya adalah ini. Ada 10. 10 perusahaan inilah yang akan diolah datanya dan akan ditabulasikan menjadi tabel tabulasi seperti apa namanya yang akan dimasukkan ke dalam FUS. Oke, untuk tabulasi data akan Ibu sampaikan lagi di video selanjutnya karena takutnya videonya nanti kepanjangan. Intinya adalah teman-teman jadi tahu ya, jumlah populasinya adalah yang pertama ini adalah jumlah populasi, yang kedua adalah ini adalah kriterianya, berapa yang melanggar dan berapa yang tidak melanggar. Ini adalah perusahaannya berapa, ya. Perusahaan yang melanggar dan tidak melanggar, hasilnya adalah ini yang akan diolah. Berarti teman-teman akan mengolah sejumlah 50 data laporan keuangan untuk penelitiannya teman-teman. Oke. Semoga bisa dipahami terkait dengan pemilihan kriteria sampel dan juga apa tadi terkait dengan pengambilan data laporan keuangan dan juga pengambilan data sektor di Bursa Efek. Ya, jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di dalam forum diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.